Oke teman-teman, selamat datang kembali di episode inspirasi kali ini. Menarik banget karena kita lagi berkunjung ke rumahnya Ustadz Felix. Dan kita akan bahas bareng Ustadz dan sama arsiteknya dari Interlook, yaitu Mas Wandi. Dan ini dia rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas Wandi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baru dari atas ya tadi ya? Iya, dari atas kita. Banyak tanaman ya? Banyak sekali tanamannya. Oke, ini kita terima kasih banyak Ustadz Felix, Mas Wandi. Kita udah boleh datang ke sini. Kita membahas rumahnya. Wah, ini menarik banget teman-teman. Dari luar aja udah paling menarik nih dari tadi. Oke, nah ini Tat, sebelum kita membahas desain rumahnya, boleh tahu dulu nggak ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya ini sekitar 1.300-an. Luas bangunannya ini ada 2 bangunan utama. Satu bangunan yang ini adalah rumah. Sebenarnya ini kayak support daripada bangunan yang satunya. Ini sekitar 500-an meter. Kalau yang ini 500-an lebih. Jadi ini lebih gede karena memang aktivitas utamanya di sini. Berarti ini bangunan untuk bangunan untuk studio, untuk terus aktivitas dakwah kita, lalu kemudian aktivitas jualan juga di sini. Tapi intinya sebenarnya ini lebih kepada kreatif sih. Jadi kita namain Yuk Ngaji Studio. Wih, Masya Allah, mantap sekali. Dan ini kulihat izin ini Ustadz Mas Wandi. Kalau area sini, ini area untuk apanya ceritanya? Kalau Mas Wandi mungkin cara arsitek nanti bisa nambahin ya. Kalau aku sih ini daerah untuk lebih kepada ini sih, ruang terbuka sebenarnya. Karena kan kita punya tanah ini, lalu kemudian kita juga bilang sama Mas Wandi, Mas coba untuk desain jangan semuanya bangunan. Karena kita kan justru escape dari Jakarta ya, yang semuanya bangunan. Kita pengen agar ada tempat terbuka lah, biar untuk bisa aktivitas-aktivitas outdoor. Yang tadinya kalau secara histori kita, ini tuh peruntukannya mau dibuat konveksi ya Ustadz? Iya benar. Jadi kalau planning awal itu kita mau buat perencanaan 3 masa bangunan. Oh, jadi ada 3 tadinya? Betul, tadinya gitu kan. Tapi ternyata sering berjalannya waktu, Ustadz juga mungkin ada concern lain dan lain-lain, sehingga akhirnya prioritaskan 2 masa bangunan, rumah tinggal dan studio. Dan ini tempat berkebun berarti. Iya. Dan akhirnya jadi ada fasilitas untuk lapangan basket gitu. Lapangan basket. Lalu kemudian ini sebenarnya ini bagiku kayak gini, rumah tempat tinggal juga termasuk tempat kerja, ini kan adalah statement ya. Jadi kita banyak simbolisme di sini. Pertama misalnya kalau kita lihat Al-Quran kan ngasih beberapa tanaman ya. Ada anggur, ada zaitun, ada tin dan segala macam. Nah semuanya kita coba tanam di sini. Ini anggur nih, alhamdulillah udah barusan berbuah kemarin. Nah ada juga cider, ada juga bidara. Jadi kebun-kebunnya yang dalam Al-Quran kita coba masuk di sini. Kalau ini daerah namanya taman aromatik. Oh gitu, kenapa tuh Tat? Karena semuanya punya wangi. Kalau ini melati Belanda, kalau nanti mau nyium tapi sayangnya belum berbunga. Nah kalau ini sini deh coba. Coba digesek gini, terus dicium. Gini. Terus dicium. Oh, wangi ya? Ya banget, ini top notch-nya parfum-parfum yang terkenal. Ini rosemary. Bisa buat bumbu masak juga Ustadz ya? Bumbu masak dan secara neuroscience meningkatkan frekuensi kerja otak. Dan ini berarti kalau kuliah kan memang banyak sekali nih, beragam sekali tanamannya. Itu memang salah satu hobinya Ustadz? Iya, dan semuanya aromatik. Nah contoh lagi ya, kalau tes lagi ya. Sini nih. Ini kita harus lewat sini nih. Ini playground-nya Ustadz ya? Iya, ini playground-nya. Ini apa nih Tat? Kayu putih ya? Coba diperes, pites peres, terus diremas. Ini kayu putih. Mau nyobain? Nyobain dimakan. Enggak. Nggak bisa dilalap ya Ustadz? Bisa. Bisa kalau sanggup. Iya, ini jadi semua aromatik di sini. Kalau ini enggak sih. Betul. Dan ini yang aku pengen tanyain, kan ketika Mas Wandi sebagai arsiteknya, nah Mas Wandi gimana mentranslasikan kebutuhannya Ustadz nih pas mendesain rumah ini? Iya, jadi sebetulnya begitu kita ketemu briefing secara langsung, pertama kita pertemuan pertama dengan Ustadz itu adalah ngedesain. Ketika tanya Ustadz mau desain di mana? Belum ada tempatnya, jadi saya bertemu. Jadi lahan belum ada, tanahnya nggak ada, tanah yang belum ada. Jadi kita butuh waktu sekitar setahun. 2019 dihubungi lagi, Mas, tanahnya udah ada. Dan memang
rada surprise juga ya. Karena posisi tanahnya itu jurang ke bawah. Betul, jadi elevasinya lumayan tuh. Ya kan kalau aku lihat juga dari kita, itu kan jalan bener-bener di atas kita gitu ya. Dan bahkan ini bangunan yang 3 lantai ini dia di lantai 2-nya ya. Betul. Terus kemudian turun sampai ke bawah sini ya. Betul. Kalau orang Cina bilang pandangan kaisar. Kalau di Cina itu kan kaisar kan pakai tempatnya kan di atas bukit ya. Iya. Itu sebenarnya ditiru di Indonesia juga sih. Makanya makam para raja itu kan tempatnya di bukit. Kayak di Jogja makam raja-raja Imogiri. Soeharto kan juga dimakamin tempatnya bukit juga. Betul. Pak Harto ya. Ya hampir semua lah raja-raja di Indonesia. Simbolnya begitu mungkin ya. Itu Ustadz hatam banget kalau soal Feng Shui ya. Boleh kita sambil jalan ke situ? Silakan. Nah, ini berarti pintu masuk utamanya. Pintu masuk utamanya di sini. Oh, oke. Nah, ini juga sama. Jadi ini extendingnya taman aromatik kita di sini. Ini semuanya juga berbau-bau juga nih. Kecuali yang ini. Ini anggur Brazil. Ini pohon kayu putih. Beda ya dengan yang tadi ya Ustadz ya? Sama. Oh sama. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kenapa aku tanam di sini banyak taman aromatik? Karena orang yakin setan tuh dekat dengan yang wangi-wangi katanya. Oke. Ya, katanya. Oke. Karena kan sedap malam dan segala macam kan orang bilang Kamboja dan seterusnya. Ya. Mereka bilang banyak setannya. Ya. Tapi sebenarnya dari sudut pandang orang pertanian ya, yang coba belajar tentang tanaman, semua tanaman bunga itu berbunganya ya malam. Oh, jadinya makanya aku tanam ini supaya banyak penunggunya lah. Jadi supaya wangi. Kalau boleh tahu Tat, kenapa ini kan berarti bangunannya 3 lantai? Ya. Baik rumah maupun di studio ya? Ya. Kenapa akhirnya diputuskan untuk dibangun jadi rumah 3 lantai seperti itu? Dan temanya lebih industrial ini ya industrial berarti ya? minimalis. Betul. Jadi kita pertama mencoba untuk mengakomodasi aktivitas dulu ya. Oke. Nah, aktivitas kita sebenarnya sih kalau kita di Jakarta rumahnya sekitar 200-an meter. Lumayan ya, anakku ada 4. Nah, itu sudah mulai agak sempit banget. Nah, akhirnya kita bilang ya udahlah yang penting tempat utamanya aktivitas dakwahnya jalan dulu, didesain dulu seperti apa, baru rumah itu untuk pendukung aja. Nah, sebenarnya sih nggak perlu sampai 3 lantai sih. Jadi lantai ketiga tuh cuma kayak tempat servis aja. Servis dan semacam kayak respect pada orang tua. Nah, ini kan juga salah satu yang sponsorin juga orang tua ya. Ada salah satu guruku itu ketika dia bangun satu pesantren, menariknya adalah dia bangunin satu kamar bagus banget buat gurunya, padahal gurunya udah nggak ada. Nah, terus aku tanya, kenapa terus dibangun ini untuk guru, padahal gurunya sudah nggak ada. Dia bilang ini out of respect aja. Ya, kadang-kadang memang kita nggak bisa mengerti kayak gitu-gitu ya. Maksudnya rasa cinta itu kan membuat orang melakukan hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal. Bapakku masih ada yang pertama. Gitu kan, ya. Yang kedua juga, bapakku juga bisa ke sini. Nah, jadi lantai 3 itu kita buatin kamar buat bapakku sebenarnya. Walaupun masih kosong. Tapi yang penting udah ada dulu ruangannya. Minimal kita udah kasih tahu ini kamarnya papi dan mami gitu maksudnya. Biar mereka juga ngerti bahwasanya mereka tetap punya tempat di sini. Gitu. Intinya sih seperti itu sih. Jadi 3 lantai, tapi aktivitasnya banyak di lantai 1 dan lantai 2. By the way, ini adalah ruang tamu kita. Jadi ruang tamu kita juga sebenarnya jarang banget untuk dipakai di sini karena tamu-tamu kita terima di studio kebanyakan. Dan karena memang ini adalah aktivitas utamanya di sini, maka tamu-tamu yang datang juga biasanya adalah tamu-tamu yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Jadi di sini semua mostly di sana. Yuk, kita masuk kita akan ke sana. Kalau dari Mas Wandi nih, ketika menerjemahkan kebutuhan dari Ustadz nih kan, seperti apa tuh Mas ceritanya? Pertama adalah kalau terkait konsep ya, Ustadz sendiri memang dari awal udah state bahwa konsepnya pengen industrial gitu kan. Pengen memunculkan material-material yang jujur, meskipun itu terlihatnya raw mungkin buat kita gitu kan, tapi itu Arton, Arton gitu kan. Akhirnya kita coba respon itu menjadi rumah yang stylenya Ustadz banget gitu kan. Pertama adalah dari sisi fungsi Mas. Ini adalah fungsinya ruang tamu. Tapi sesungguhnya kalau di balik layarnya adalah ini sebenarnya rumah ini memang rumah tinggal. Tapi seolah-olah ini ada 2 masa bangunan sebenarnya. Ada 2 masa bangunan yang memang itu terbagi antara semi private ya gitu kan. Karena di sini ruang tamu berikut terkoneksi ke kamar tamu. Kamar tamu yang memang sometimes ini bisa di-scut. Karena kan mungkin karena ini fungsinya adalah rumah tinggal, tetap harus menjaga privasi dari keluarga Ustadz gitu kan. Jadi dalam satu area ini rumahnya udah terpisah nih ya, jadi 2 masa bangunan dan tetap masih ada satu bangunan lagi lah ya di sana. Bahkan kalaupun misalnya aktivitas keluarga Ustadz
punya aktivitas sendiri di dalam gitu kan, itu bisa ditutup langsung aja. Tapi di sini tanpa harus membatasi area ruang tamu ini. Jadi sangat fleksibel ya. Betul. Jadi sebenarnya itu ada satu masa bangunan, ini ada satu masa bangunan. Betul. Tapi ini bisa dibagi lagi jadi 2 masa bangunan sebenarnya. Nah, jadi total ada berapa? Dan ini kalau orang-orang pergi ke rumah, mereka bilang apa kayak labirin, Mas. Iya, betul, kayak labirin ya memang. Kalau dibangun agak gede lagi, Infinity Castle. Iya. Boleh. Boleh kita lanjut ke sini nih. Monggo, ya. Start. Oh, wow. Dan ini ruang makan kita nih. Ruang makan. Nah, ini salah satu yang kita juga, aku paling seneng di sini sih, karena pertama ini benar-benar kayak terhubung dengan luar ya. Jadi ini kayak benar, ini dibilang di dalam enggak, dibilang di luar juga enggak sebenarnya. Jadi ini terhubung dengan di luar sehingga udara masuk bagus banget, dan orang-orang yang pada kesini semua seneng karena tadi aliran udaranya bagus banget. Karena kita lihat kebanyakan rumah itu, aku nggak tahu ya, kalau kebanyakan rumah tuh menurutku ya bukan masalah dia itu kayak nggak nyaman, tapi aliran udaranya nggak sirkulasinya bagus. Betul, sirkulasi udara sama cahayanya biasanya. Iya, itu yang membuat rumah nyaman atau nggak nyaman sebenarnya. Kecil asal sirkulasinya bagus, nyaman. Nah, ini tempat yang nyaman pertama karena tadi, yang kedua ini tempat keluarga ngumpul. Iya, jadi kalau habis subuh terus kemudian kita sarapan sebelum mereka pergi ke sekolah. Nah, kita banyak ngobrolnya di sini. Tapi memang kalau dari segi layout cukup unik ya, Ustadz Mas Wandi ya, karena biasanya kalau kita datang ke rumah kan jarang nih ruang tamu, di sini ruang makan, terus itu ruang keluarga gitu kan. Biasanya ruang makan kan lebih di dalam gitu kan. Nah, ini semua bisa disekat, ini bisa disekat, ini bisa disekat. Tadi kata Mas Wandi, andaikan misalnya contoh di sini ada tamu, kita bisa nutup ini dan kita bisa sekat. Nah, itu jadi tempat yang berbeda sudah. Jadi karena ini udah terpisah. Betul. Nah, ini juga bisa diakses dari luar sebenarnya. Oh gitu. Dari samping. Dari samping bisa diakses. Makanya kayak labirin. Dari sini juga bisa diakses keluar lagi. Jadi benar-benar banyak sekali aksesnya menuju ke sini. Betul. Jadi bisa kita lebih bebas lebih explore, bisa memilih. Dan ini area taman lagi nih ya? Ini taman belakang, betul. Tapi apakah masih dengan tema aromatik lagi atau? Oh enggak. Ini kalau ini tema taman belakangnya adalah lebih kepada tema natural ya. Oke. Artinya kita ini menariknya ada 4 pohon beringin. 4 pohon beringin di sini, dan 4 pohon beringin ini kita ambil dari got. Dari got. Jadi dari selokan kita ambil, karena kan beringin itu kan nggak numbuh kalau di tempat yang bagus ya. Numbuhnya di tempat-tempat yang nggak bagus. Nah, ini sama seperti tadi aromatik ya. Ini juga sama. Banyak orang menyangka kayak beringin itu kan kayak apa ya, angker gitu kan ya, kayak banyak hantunya. Tapi menurutku sih cuma sebuah mitos yang dibuat agar orang nggak motong pohon beringin. Karena dia sebenarnya peneduh ya. Peneduh, dan yang lebih penting adalah pompa air. Dia penjaga tanah, pompa air. Makanya kalau kita lihat di Umbul ataupun kayak di mata air ya, itu banyak sekali pohon beringin. Nah, kalau dipotong, bayangin berapa banyak orang-orang yang terdampak gara-gara itu. Nah, kalau kita harus dikasih mitos dulu ya. Harus dikasih mitos supaya bisa baru works. Ngikut ya. Mitos itu cara tercepat ketika kita mau membuat orang-orang yang misalnya ya kurang edukasi untuk menaati sesuatu. Jadi jangan semuanya, nanti masuk neraka misalnya, langsung ditakut-takutin dulu. Gitu. Nah, aku izin membahas desain dikit ya. Nah, ini kan cukup menarik karena semuanya memang dibikin materialnya raw, natural sekali, dan memang jadi menyatu juga sama keseluruhan konsep rumahnya, termasuk ada tamannya ini ya. Boleh diceritain dikit nggak, Mas Wandi? Seperti apakah mendesainnya ini? Pertama, ini ada ruang tamu di sini. Secara layout memang dibuat lebih diagonal ya daripada ruangan lainnya gitu kan. Karena pertama memang ngerespon dari kontur atau bentukan kaflingnya. Itu yang pertama. Terus kedua adalah fungsi dari si ruang tamu. Sebenarnya supaya kamar tamu. Fungsi dari kamar tamu itu sendiri supaya tetap sebagai tamu tetap merasakan privacy juga. Akhirnya coba nggak terlalu see-through dengan ruangan keluarga. Ya, gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua adalah kita memang di sini bentuknya dibikin simplify ya. Artinya tadi meskipun dieksplor atau diekspos-nya itu adalah materialnya gitu kan. Di sini pun kita coba dari material yang aslinya kita coba bentuk pattern, makanya ini jadi ornamen juga sih. Jadi ornamen daripada area tamu ini gitu kan, baik itu ruang tamu maupun kamar tamu. Ya, lucu ya. Betul. Ini jadi aksen yang menarik sih. Padahal ini maksudnya secara ini nggak di treatment apa-apa, cuma lebih ke pemasangannya aja gitu kan. Ada yang dipasang sebagaimana mestinya, ada juga yang dibalik ya. Cuma bagian
depannya gitu kan, yang diekspos. Itu bagian sini. Nah, kalau kebetulan ini taman ini berubah after ini terbangun ya Ustadz ya, karena sebelumnya kalau dari sisi planning tadi ini swimming pool ya. Betul. Swimming pool gitu kan. Coba akhirnya mungkin dari sisi kebutuhan dan lain-lain akhirnya berubah jadi landscape ya Ustadz ya. Iya. Ya minta swimming pool Umoli lah istriku. Oke, ternyata cuman aku bilang nanti kalau mau berenang di luar aja lah. Di sini jadi tempat yang lain aja gitu. Hobinya Ustadz ya. Lebih luas lagi. Untuk berkebun ya. Iya. Yuk kita ke sini yuk. Oke. Nah, yang aku pengen tanya juga, jadi kan ketika proses mendesain rumah ini, apakah mostly dari Ustadz ngikut aja desainnya dari Mas Wandi, dari Interlook, atau seperti apa tuh? Aku ngasih beberapa preferensi, karena aku bukan ahli desain ataupun arsitek, aku cuma kasih beberapa gambar aja. Nah, gambar-gambar inilah yang diterjemahkan sama Mas Wandi nih, jadi kayak begini. Artinya, kalau aku ya secara aku ketika udah mengalami buat rumah dan segala macam, kebanyakan orang mungkin mikir arsitek atau misalnya dia pakai jasa arsitek mungkin lebih mahal misalnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi experience-nya enggak juga sih sebenarnya. Karena ketika kita salah untuk karena kita nggak ngerti lantas kita berbuat salah karena kita nggak punya ilmu di situ, itu cost-nya lebih besar ujung-ujungnya. Karena kita harus memperbaiki, mengubah itu semua. Mungkin bukan cost duit sih. Walaupun cost duit juga pastilah. Cost waktu lebih pasti lagi. Tenaga. Tapi yang tenaga juga sama. Tapi yang lebih parah tau nggak apa? Mental. Oh betul. iya. Mental. Jadi contoh ya, Mas pernah salah beli nggak sih Mas? Pernah salah beli ya. Misalnya kita keputusan kayak apa ya? Kayak keputusan panik gitu Mas. Betul. Karena kita nggak ngerti ilmunya nih, kita beli. Setelah itu kita nggak pakai barang itu. Kita terus kemudian merasa harusnya aku beli yang ini. Itu kan lebih daripada duit, lebih daripada waktu. Dan itu selalu mengganggu pikiran kita kan. Benar. Nah, kita save dengan semua itu dengan ketika kita konsultasi ataupun punya meng-hire jasa orang-orang yang ngerti di situ. Karena ada yang ngerem ya Ustadz. Benar. Ada yang ngerem. Dan karena mereka sudah buat banyak, akhirnya mereka lebih tahu kan. Kayak kita gini aja, kita buat satu rumah misalnya, kita jadi ngerti nih praktikalnya seperti apa. Nah, mereka yang sudah buat rumah banyak itu pasti juga lebih mengerti daripada orang-orang yang biasa. Gitu. Jadi saranku sih lebih bagus untuk nge-save semua itu ya gunakan jasa orang yang sudah ahli. Jadi terpilihlah beliau. Benar. Jadi kita tinggal ngasih referensi langsung dapat, dan istriku ketika ngelihat desain ini itu langsung setuju. Karena dia pikir seperti lo yang dia bayangin gitu maksudnya. Sehingga ya jadilah rumah ini alhamdulillah. Jadi sebenarnya proses desain itu nggak lebih lama daripada nyari tanahnya. Benar juga. Oh gitu. Iya. Jadi lebih cepat. Iya gitu. Karena nyari tanahnya lebih lama ya Ustadz ya, gitu kan. Tapi begitu kita present desainnya gitu kan, karena mungkin proses briefingnya pun udah matang gitu kan. Jadi kita tinggal coba respon dari kebutuhan sama kondisi tanah aja sih waktu itu. Jadi begitu kita present ya alhamdulillah gitu kan. Ustadz sepakat, apalagi Umu gitu kan. Kayaknya Umu mah sepakat-sepakat aja deh. Iya, dia langsung seneng dia. Yang banyak mau Ustadz ya. Iya. Yang lebih detail aku kayaknya. Sebuah kejujuran nih disampaikan gitu. Iya kan harus detail kan gitu. Iya. Karena kalau aku sih rumah itu menurutku ya, kalau aku dari awal sebenarnya kalau laki-laki dibandingkan perempuan sebenarnya lebih santai laki-laki sih soalan rumah tinggal. Yang selalu stres soal rumah tinggal itu kan perempuan ya. Betul. Tapi memang ternyata itu fitrah sih. Karena di dalam Al-Quran itu kalau hadiahnya laki-laki nanti di surga kan adalah dalam tanda kutip ya bayangannya yang paling tinggi bidadari. Kalau perempuan kan paling tinggi rumah. Nah makanya sebenarnya kita yang mendetailkan supaya dia bahagia akhir-akhir gitu. Itu pembenarannya. Jadi alasannya itu gitu kan. Kenapa? Harus pakai dalil ya? Itu. Harus ada pembenarannya. Saya pakai dalil. Oke. Nah, ini kita langsung ketemu sama ruangan apa ceritanya? Nah, ini kekuasaan istriku. Nah, jadi kalau seandainya setiap kerajaan tuh punya tempat-tempat kekuasaan, nah ini kita nggak boleh masuk ke sini nih. Ketika di rumah lama, waktu itu dapur kita ditaruh di bawah tangga. Jadi sangat kecil sekali, tempat manuvernya kecil sekali, ngapa-ngapain nabrak dan segala macam. Dia minta dibuatin dapur yang lebih luas. Nah, itu salah satu yang dibilang ke Mas Wandi juga. Cuman yang aku tertarik ini karena gimana ini kan sebuah dapur tuh di situ kok ada outdoor seatingnya juga tuh. Gimana ceritanya? Jadi sih sebetulnya kalau ini tadi taman ini direspon setelah ini terbangun sih Mas. Betul, tambahan ya. Jadi awal mulanya ini see-through-nya itu ke area kolam. Jadi kurang lebih kita pengen memang si dapur ini sirkulasinya bagus.
Jadi selain ke taman samping, disebutnya taman samping, taman belakang pun airflow-nya bagus gitu kan. Itu sih sebenarnya. Terus kedua di sini ada void ya. Oh iya, ternyata di sini ada void-nya ya. Void ke lantai 2. Jadi ini nggak apa-apa ya, Tad, kita masuk. Nggak apa-apa. Tadi kan katanya nggak boleh. Orangnya lagi nggak ada sih. Jadi aman. Oke. Jadi nggak dimarahin. Jadi nggak boleh kalau ada ya. Dimarahin. Nah ini void fungsinya untuk nambah pencahayaan dari atas sebetulnya. Terus kedua adalah untuk bisa manggil anak-anak. Itu bisa dengan suara lewat sini. Betul. Atau bisa dengan aroma masakan ya? Benar. Itu menarik karena setelah kita tinggal di sini lama, Lila bilang apa tau nggak? Lila bilang gini, enaknya rumah ini adalah kita ngomong manapun kedengeran. Kedengeran ya. Jadi nggak ada transparansi. Nggak ada transparansi. Semua transparan. Tidak ada rahasia di sini. Tidak ada rahasia di sini. Dan ini juga kulihat ada akses yang dari samping ya, dari. Ini pintu intimate ini. Karena ini kan dari carport. Kita langsung kemudian ke sini. Ini tadi lanjutan taman tadi. Dari depan tadi. Di belakang ruang laundry. Oke, berarti kalau keseharian tetap seringnya lewat sini. Yang sana hampir nggak dipakai kayaknya. Iya, betul. Yang di sana hampir nggak dipakai. Sebetulnya menariknya di sini karena poinnya adalah privacy ya. Karena di sini ya umum mungkin berhijab. Sementara di sana gimana caranya untuk bisa menjadi divider antara studio ke sini. Khususnya adalah dari sisi pandangan ya gitu kan. Makanya di sini kita coba respon ketika misalnya ada aktivitas di sini gimana caranya di sana nggak kelihatan. Pertama dari sisi studionya sendiri memang kita posisikan bukaan-bukaannya yang tidak terjangkau. Terus kedua adalah carport ya. Apalagi pintunya kalau ditutup itu nggak sama sekali nggak kelihatan dari Jadi, studio. Menutup itu nggak harus selalu tertutup sebetulnya. Tapi memposisikan bagian-bagian yang bisa menjadi hijab penghuni sih. Iya, itu sangat paradoks ya. Menutup tapi tidak tertutup. Bersatu tapi terpisah-pisah. Lanjut Ustaz. Oke, sekarang gantian sama aku, kita mau bahas lantai 2-nya ya. Sudah pergantian pemain. Pergantian pemain. Karena kita ganti-ganti aja tuh. Oke, nah untuk tangganya sendiri ini ada ceritanya nggak ini? Mungkin dari Ustadz dulu. Mungkin dari Mas Wandi dulu ya. Langsung nih. Kalau aku yang mengalami ya. Sebenarnya untuk di tangga ini pertama adalah gimana caranya tangga ini tetap terang juga sih, Mbak. Ya tentu karena ini lahannya cukup mendukung gitu kan. Kita coba buka dari beberapa titik. Khususnya untuk di bawah ini kita coba kasih kaca di belakang tangganya. Jadi ini meskipun di sini tangga itu nggak nempel tembok. Terus kedua adalah pengaplikasian steppingnya. Jadi mungkin kita pengen lebih ingin memberi variasi aja di tengah mungkin tadi udah banyak material yang raw gitu kan. Kita coba implementasikan material kayu solid di sini. Biar lebih hangat ya. Lebih hangat gitu kan supaya jadi point of interest juga gitu kan. Itu sih sebenarnya untuk historinya. Nah, lanjut mungkin. Menurutku tangga yang paling penting adalah enak diinjak dan kemudian nyaman dan nggak bahaya. Karena kan bagaimanapun juga kalau tangga-tangga, balik lagi karena aku dulu di Jakarta, tangga-tangga kan agak sempit ya karena pemanfaatan lahan. Dia nggak bisa keluar karena itu sudah punyanya tetangga. Ini tangganya dibuat lebih nyaman lah, jadi pijakan-pijakannya lebih bagus. Dan yang menarik adalah ketika buat tangga ini, aku bilang sama Mas Wandi, Mas, kalau sama aku itu ada requirement lagi, yaitu adalah hitungan jumlah. Bapakku itu sangat detail soalan jumlah anak tangga. Orang Cina. Jadi kalau orang Cina punya hitungan tersendiri. Nah, jadi ini sudah Chinese verified. Kalau boleh tahu emang berapa Ustaz jumlahnya? Sudah approve ya? Kalau boleh tahu berapa Ustaz? Orang Cina kan punya banyak filosofi Filosofi orang Cina itu tangga itu kalau dibagi 5 sisa 1 atau sisa 2. Manusia tuh lahir, gede, lalu kemudian dewasa, sakit, mati. Nah, jangan sampai kesakit sama mati nih. Jadi baru tahu. Dibagi 5, sisa 1 dan sisa 2. Jadi ini ilmu Feng Shui tambahan ya. Iya, betul. Nah, menariknya gini, ada yang bilang gini, Ustadz itu kan bukan Islam, itu kan syirik. Nah, jadi gini, kita bahas dikit bolehlah supaya jadi pengetahuan juga ya. Sebenarnya tidak semua keyakinan orang tuh jadi syirik juga sih. Kecuali kalau berkaitan dengan misalnya akidah atau keyakinan kita terhadap Allah misalnya. Nah, kita percaya Allah ngasih rezeki dan segala macam. Cuman ini kan keyakinan mereka aja. Nah, selama itu adalah keyakinan mereka yang tidak berkaitan dengan kita, maka ya nggak ada masalah sih. Seperti misalnya orang Cina itu Feng Shui atau Feng Shui itu ada setiap rumah tuh dihitung cuma 2, satu ranjang, yang kedua kasur, dapur. Cuma 2 aja, karena bagi orang Chinese yang paling penting makan sama tidur.
Kalau makan enak, tidur enak, produktivitas bagus kan itu kan ya. Nah, boleh nggak kita ngitung rumah berdasarkan kasur sama terus kemudian dapur? Boleh-boleh aja, itu kan ya. Yang nggak boleh adalah kita meyakini kalau misalnya kalau rezekinya bagus, dapurnya harus begini. Nah, itu nggak boleh. Itu kan Oh ya. iya benar. Rumah Berarti orang tergantung sudut pandangnya sudut seperti pandang. apa ya yang diundang Rumah orang ya. Chinese menghadap pasti ke utara dan selatan misalnya. Kenapa? Ya kalau seandainya menghadap ke barat kan BTU-nya kan bisa tinggi ya kalau untuk pasang AC. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau itu yang diambil nggak apa-apa. Tapi kalau keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan akidah jangan. Itu aja sih. Jadi kalau tangga oke. Nah, itu teman-teman bagi yang mau bangun tangga. Karena kalau Cina, orang Chinese kan punya feng shui, punya feng shui kan ya. Kalau arsitek juga pasti punya. Betul. Contoh misalnya Ada ngelangkahnya jangan sampai misalnya 40 cm misalnya. Iya, Nah, kalau 40 iya. cm kan dia begini ya. Jadi bukannya naik tangga, jadinya fitness. Oke, boleh ke atas kita. Nah, Bisa jadi thumbnail. Oke, untuk di lantai 2 ini peruntukannya untuk apa nih? Ini ruang keluarga sebenarnya. Jadi ini ruang keluarga karena satu yang aku bilang juga sama Mas Wandi, Mas, aku pengen agar jangan sampai terulang kesalahan ketika di Jakarta, yaitu adalah anak-anak aktivitasnya di kamar. Nah, jadi artinya mereka udah masuk kamar gak keluar-keluar. Nah, aku nggak pengen begitu. Artinya kamar itu cuma tempat untuk tidur aja. Sedangkan aktivitasmu di sini biar bisa dimonitor. Mereka nonton di sini. Di sini terus kemudian ada station untuk dipakai umum gitu kan ya, sehingga kita bisa monitor apa yang mereka buka, apa yang mereka lakukan dan seterusnya. Jadi ini semacam kayak ruang keluarga. Ruang keluarga extended. Iya, jadi untuk ruang berkumpulnya gitu ya Mas Wandi. betul. Ya. Tapi kalau lihat dari sini juga sampai atas pun semuanya tuh serba terbuka ya. Serba terbuka. Mas Wandi, Ya, betul. Seperti apa, Mas? Meskipun sebetulnya posisi bukaannya itu adalah concern dengan fungsi awal, gimana caranya ini membatasi pandangan, khususnya mungkin seperti ini. Kita kenapa posisikan bukaan jendela di sini? Karena mungkin secara fungsi dapat tetap pencahayaannya, begitupun secara view dapat juga. Tapi dari fungsi lain yang tidak kalah penting adalah gimana caranya tetap selain ada bukaan, ada dinding masif, yaitu di yang jadi backdrop TV ini, gitu kan. Itu adalah yang membatasi pandangan dari studio ya, Ustadz ya. Gimana caranya cahaya tetap masuk semuanya, gitu kan, tapi tetap menjadi area fungsi sebagai rumah tinggal ya. Untuk keluarga. Nah, ini ruang keluarga jadinya. Aku mau izin nambahin dikit. Boleh. Ternyata di sini ada POV yang menarik teman-teman. Iya. Kata-kata Mas Wandi ini POV-nya Ustadz Fels untuk Iya. menyapa rakyat. Iya, mengecek rakyat jelata ya. Nanti Tapi posisinya di atas ya Ustadz Iya, ya. betul. Jadi kalau andaikan kita lihat fungsi tempat tinggi itu memang di dalam Islam ada. Itulah kenapa Rasulullah ketika di gua Hiro itu posisi di atas. Nanti kalau pernah pergi ke Hiro, Mbak? Nanti amin ya mudah-mudahan ya. Nah, nanti kalau ke sana, tapi tergantung sih ya. Kalau ada orang bisa masuk ke guanya, kan itu harus ngerangkak satu orang itu ya. Sampai di tempat Rasulullah dulu ketika beliau bertahanus, beliau menyendiri di situ, itu dari situ, itu dia bisa ngelihat Mekah. Mekah bener-bener bird view. Aduh, merinding. Iya, artinya dia bisa ngelihat kondisi umat ini sekarang begini gitu saya. Selama 2 tahun beliau di situ untuk melihat kondisi umat sehingga bisa apply kayak obat yang benar gitu maksudnya. Nah, itu lebih kepada kalau aku sebagai orang Chinese ya ini kan pandangan luasnya kan artinya kenapa kita tuh dikatakan Siratal Mustaqim supaya ketika kita lebih ke atas kita ngelihat yang lain tuh jadi kecil. Bukan untuk mengecilkan mereka tapi untuk mendekatkan pada yang lebih di atas. Maka kalau orang naik itu kan, dunia itu cuma kecil aja, urusan duit, urusan segala macam yang dia khawatir jadi kecil. Yang besar harusnya adalah Allah kan itu kan ya. Nah itu salah satunya. Tapi kalau cuma secara visual mah ya visually beautiful aja gitu kan ya. Ya, tapi untuk dari emang atas. filmnya cakep juga ya Mas Wandi ya. Ya meskipun Jarang-jarang ya Mas dapat pemukiman project kayak gini ya Mas. Iya. Ya jarang-jarang biasanya kan expose itu adalah view gunung, Iya, gitu kan, benar. danau. Kalau ini pemukiman. Ya manusia ya. Iya. Iya. Oke, kemana lagi nih? Lanjut kemana lagi? Boleh kita kesini. Nah karena aku punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, jadi ini kamar anak perempuan. Silakan. Jadi ini kamar anak perempuan, tapi anakku 1 sudah kuliah, 1 lagi di rumah. Jadi ini sekarang jadi kekuasaan 1 orang. Nah, ini desain kamarnya cukup menarik Betul. nih. Emang ini permintaannya Ustadz Felix kah seperti ini atau dari Mas? Sebenarnya Hendro meskipun juga? di sini Ustadz punya
punya privilege lahan yang lebih luas gitu kan. Waktu itu adalah permintaannya gimana caranya nggak terlalu banyak ruangan kamar juga gitu kan. Ini gimana caranya secara fungsi tetap terpenuhi tapi secara ruang tidak banyak makan space gitu kan. Akhirnya kita optimalkan satu kamar tidur bisa dihuni 2 orang gitu kan. Untungnya formasi anaknya Ustadz sama gitu kan. 2 anak laki-laki sama 2 anak perempuan. Jadi kita nggak terlalu capek mikirnya. Ya udah Ustadz gitu kan. Kita coba satu kamar untuk anak laki-laki, satu kamar lagi untuk anak perempuan. Nah, khusus untuk kamar anak perempuan kita coba bikin mezanin lebih tinggi gitu kan, karena mungkin di sini ceilingnya itu bisa sampai ini sekitar 4 meteran deh. Dan ini langsung keluar nih. Nah, pemandangannya. Pokoknya semua ruangan tuh ada jendela besarnya. Betul, karena itu coba kita respon sebagai solusi juga sebagai desain ya, gitu kan. Tiap lekukan dalam setiap bagian itu tetap ada bukaan sih. Tetap ada bukaannya. Tapi emang sampai kamar-kamarnya semua expose juga ya Mas maksudnya? Semuanya konsisten karena permintaan satu tema. Pengen industrial semuanya expose. Dan enaknya expose adalah kalau nanti besok-besok kita mau untuk misalnya dicat bisa. Tapi ternyata sampai 3 tahun kita belum pernah punya ada keinginan untuk. Betul. Nah mungkin di sini ada kamar mandi juga sih. Oh iya, di sini ada kamar mandi nih. Ini bisa dibuka nih. Iya, kelewatan gitu. Nah, kamar mandinya jadi dibuat dengan simpel tapi tetap bisa untuk fungsinya. Kalau warnanya sih tetap sih abu, coklat. Iya, gitu ya. art tone semua. Nggak ada yang berubah pokoknya. Jadi kita nggak khususin perempuan, jadi perempuan semua karena kita pikir kayaknya udahlah biar samain aja lah semua. Nggak ada yang tiba-tiba pink gitu ya. Iya, ini aja nih paling ada beberapa aksesoris anak-anak. Nah, bedanya dengan kamar anak laki-laki, ini kan kamar anak laki-laki. Kamar anak laki-laki kita bikin WC-nya di luar. Supaya kalau misalnya dia mau ke WC harus keluar dulu. Dan WC di luar ini juga fungsinya waktu itu kita pengen agar menjadi tempat servis. Kalau misalnya ada asisten yang mau bersih-bersih, dia bisa ngambil airnya di sini. Jadi nggak harus masuk kamar untuk private. Jadi maksudnya supaya kamar mandi ini jadi less private sebenarnya. Nah ini boleh lihat kamar. Boleh. Ini kamar anak laki-laki. Wow. Sama. Jadi karena anak laki-lakiku ada 2, satunya di pesantren. Jadi practically cuma 1 yang dipakai. Dan nggak dikasih mezanin lagi nih Mas? Nggak dikasih. Beda Karena supaya lebih ini aja sih, supaya lebih beda aja. Iya, jadi kamar anak laki-laki ini menurutku kamar yang paling adem ya. Setuju lagi pas masuk kayaknya dari kanan kiri sirkulasinya, ya. Betul, sirkulasinya sangat bagus. Dan kita bisa ngelihat hampir semuanya. Jadi kalau ada tamu, kita lihat udah datang belum, bisa dari sini. Oh iya benar. Nah baru ini kita coba buka dari sisi bukaannya gitu kan. Jadi karena mungkin anak laki penghuninya adalah anak laki-laki gitu kan. Jadi itu nggak kita batasi sih. Karena laki-laki kan nggak perlu berhijab ya. Iya. jangan berhijab. Jangan Ustaz. Oke. Nah, balik lagi tadi konsepnya kan ya. Konsepnya adalah semuanya bisa untuk dikontrol oleh satu tempat. Jadi lantai 1 dan lantai 2 bisa dikontrol dengan suara misalnya, dipanggil. Nah, aktivitas-aktivitas kalau udah malam otomatis kan di sini semua. Nah, jadi dideketin kamar anak perempuan, kamar anak laki-laki, ini kamarku. Monggo kalau mau masuk boleh. Nah, ini adalah kalau di dalam agama bid'ah, sesat ini sebenarnya. Karena ketika kita desain, kita bilang sama Mas Wandi, Mas, ini aku nggak perlu tempat kerja, karena tempat kerja di luar. Tapi akhirnya ya balik lagi, aku tuh orangnya agak sedikit lemah ya. Jadi aku tuh nggak bisa kerja kalau nggak ada Ummu Alila. Ada sosok banget. Jadi kalau kerja misalnya Ummu Alila nggak ada nih, aku kayak deg-degan gitu. Nggak ada energi aja. Nggak ada. Jadi kayak jauh gitu ya Ustaz ya. Akhirnya aku tetap ya udahlah. Akhirnya aku nyerah. Aku bikin meja untuk kerja di kamar. Untungnya space-nya masih cukup ya Ustaz ya. Untung. Jadi harusnya sih nggak ada. Ternyata di sini ada warna lain. Nah, itu karena ada perempuan. Betul. Sebenarnya itu di luar dari color paletnya rumah ini ya. Iya, betul. Tapi Ustadz kalah juga kan ya? Iya, kalau soal itu kan kita balik lagi ya. Aturan pertama adalah kita buat rumah ini untuk membahagiakan Ummu Alila. Berarti ya kalau misalnya dia mau ya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Masya Allah. Ini luasannya berapa Mas Wandi, masih ingat nggak? Ini kayaknya sempit banget ya Mas ya? Ini nggak terlalu besar ya? Ini nggak terlalu besar sih, di sekitar 3 kali 5 ya. 3 meter kali 5 karena ini kan 2, ini sisa 1 meter. Iya. Ya jadi ini memang memanjang ke area kamar mandi. Tapi emang area kasur untuk kasurnya ini dibuat lebih tinggi dibikin levelnya? Stage-nya ngaji aja supaya bisa ngebedain
ruangannya yang betul. mana ya. Apalagi dengan adanya ruang kerja kan jadi supaya bisa bedain ini area istirahat, ini area kerja. Jadi gitu disekatnya kan. bukan pakai dinding ya. Bukan, tapi lebih perbedaan ke level lantainya gitu perbedaan ya. level. Gitu Dan kan. salah satu yang kita juga notice ketika kita tinggal di rumah yang lama adalah potensi kita untuk senantiasa hoarding barang. Jadi kita benar-benar di sini kenapa kita buat semuanya nggak ada storage atau storage-nya minimal supaya kita nggak hoarding. Jadi kita memang benar-benar taruh barang yang kita perlu pakai. Secukupnya ya Ustaz. Secukupnya. Tapi emang clean banget ya. Iya. Oke. Ini memang nggak terlalu heavy dengan furniture gitu kan. Di sini yang agak berantakan nih, karena maklum namanya cewek banyak di sini banyak. Oke. Berarti Oke, kalau untuk konsep kamar mandinya sendiri gimana nih Mas Wandi? sama sih kayaknya ya, kayak Sama ya? Mostly sama semuanya. Jadi yang poin yang penting adalah gimana caranya ada area wastafel, ada closet dan juga area shower. Semuanya kita akomodir dan secara layout sih mostly sama. Iya. Yang penting tetap ada cahaya masuk juga ya Mas Betul. Wandi ya. Meskipun ini memang bukaan, kalaupun tetap ada bukaan itu di Iya. atas ya. Ini dulu adaptasi, kita tutup adaptasi karena awalnya dibuka. Jadi ada kayak boven ya, boven dibuka. Cuman Bogor itu, aduh luar biasa. Angin dan Kita harus hujan ya. banyak adaptasi. Iya. Itu anginnya bisa begini nih. Anginnya begini ya. Oke. Iya, biar Anginnya anginnya. begini. Nah, di sini anginnya parah sih. Jadi kita tutup karena begitu hujan basah semua. Nah, jadi kita tutup. Jadi ya Oh, udah nggak kita mau cuma ya, dapat Ustaz, cahaya. Akhirnya untuk sirkulasi udara kita gantiin sama exhaust. Iya. Gitu. Siap. Lanjut ke Yuk. lain nih kita. Jadi ini Kita bahas tempat pintu. meja kerja nih. Pintu. Boleh mau dibahas. Nah ini juga sama ini Nah. juga sesuatu yang menarik menurutku. Cuman jadi harus diadaptasi juga. Ini dulu kalau pagi-pagi ketika aku keluar dari kamar, ini benar-benar dingin banget. Dingin banget. Cuman masalahnya hujannya begini juga. Nah, Jadi setiap kali hujannya parah itu bisa basah sampai di jadi sini. di depan ditambahin Ya, ya. second skin. Tapi sebenarnya tetap terbuka ya, tetap Tetap ada terbuka, angin masuk gitu tapi loh. tidak sedingin kemarin. Nah ini adalah ruangan ini. Sebelum kita lanjut, tadi Mas Wandi membahas sedikit pintunya ya Mas ya. Gimana Mas Wandi Ya. untuk pintunya nih? Kayaknya Oke. aku melihat di sini ini kan sampai atas ya. Betul. Ternyata ada celahnya Ada loh, celah. teman-teman. Sebenarnya ini solusi desain yang kita buat. Gimana caranya kita apa konsepnya tetap looknya kayu ya Ustaz ya gitu kan. Tapi tetap dari depan itu solid gitu kan, masif. Nah, tapi kan yang namanya pintu biasanya identik dengan adanya ventilasi juga kan. Nah, kita siasati dengan demikian. Jadi ada gap antara bagian depan atau kusen depan yang kita tambahin ke bawah gitu kan. Jadi lebih tebal. Terus posisi pintunya agak belakang sehingga kan ada celah tuh. Nah, celah antara kusen dan pintu itu kita fungsikan sebagai ventilasi gitu kan. Jadi secara look design tetap achieve, secara fungsi pun tetap achieve sih. Ada lagi selain ventilasi. Oh, ada lagi ternyata. Suara masuk. Suara masuk. Nah, itu Tetap yang ya, kedua. Ustadz, ya. Ada yang ketiga. Nih, yang ketiga nih. Jadi dia punya cahaya. Jadi kita tahu anak kita masih bangun atau udah tidur. Nah, jadi artinya ini menjadi aksen juga sih kalau malam-malam. Oh ini ketika dibuka lampunya, lantas kelihatan tuh. Itu semua rumah nanti. POV dari penghuni. Jadi ternyata banyak ya POV-nya ya. Dari Mas Wandi, dari Ustadz ada lagi. Oke, kita lanjut kemana lagi nih Boleh. Ustadz Mas Wandi? Yang tersisa cuma lantai 3 nih. Oke. Ini memang kita pasangin ini. Awalnya nggak ada nih di desain, cuman Nah, iya. aku tuh salah satu apa ya namanya homofilik ya atau apa? Homofilik itu atau apa ya nama konsepnya aku lupa. Pokoknya dia penyuka tanaman-tanaman di dalam rumah. Dan tantangannya itu mencari tanaman apa yang bisa ditanam di dalam rumah. Indoor ya, tanaman Iya, indoor ya. yang benar-benar nggak usah diangkat keluar dan segala macam. Akhirnya beberapa solusinya kalau mau lihat di sini nih. Nah ini beberapa solusinya. Ini kayak gini-gini. Ini beberapa tanaman-tanaman yang survive untuk di dalam ruangan dan benar-benar nggak perlu perawatan. Ini disiramnya paling seminggu sekali. Nah ini juga sama nih produsen oksigen semua. Dan ini nyerap segala macam yang zat-zat berbahaya. Jadi semua asap ya akhirnya keluar dengan cara yang bagus gitu maksudnya. Alami ya Ustaz ya. Kita sebelum naik mungkin Boleh. aku mau nanya ini jumlah anak tangganya berapa? Nah ini sama ini. Ini udah verified Sudah juga. Chinese verified. Sama. Teman-teman hitung sendiri ya jumlahnya berapa. Ntar jangan-jangan ada yang ngitung beneran. Ada yang ngitung ya? Kalian hitung coba tulis di komen ada berapa jumlah anak tangganya. Kita bikin PR buat mereka. Kalau ketemu Ustadz Adi Hidayat dihitung tuh. Oke, boleh mungkin nextnya kita ke rumah Ustadz Adi deh. Melalui Ustadz Felix ya. Ustadz Adi Hidayat tangga Masjidil Haram aja dihitung dia. Oh gitu. Oh, wow.
Ini salah satu daerah favoritku. Aku seneng yang terang sebenarnya. Aku sangat terang karena itu bagus buat tanaman-tanamanku. Ini tanaman. Kirain apa gitu? Kita introduksi tanaman lagi di sini. Iya. Karena konsep jannah itu kan kebun ya. Nah, jadi kita perbanyak kebun di rumah. Jadi artinya. Masa dipanggil Jannah? Iya. Oh, namanya jannah. Miftahul Jannah. Oh, berarti miftahul kebun. Ini anggur, karena di surga juga ada banyak anggur. Nah, ini tanaman yang ngerambat ke bawah tadi. Iya, ini anggurnya Siri baru ya? ditanam ya Ustadz? Iya, betul. Ini juga pohon surga. Tin ya? Ini namanya delima. Oh, delima. Bukan tin, Mas Wandi. Saya kira Mas Wandi apalnya cuma buat tin iya doang. buatin aja, soalnya ada di Quran kan Iya. buatin Iya. salah satunya. Ini Yang selalu disebut. buah delima. Kalau di dalam surat Ar-Rahman, rumman namanya. Rumman tuh buah delima. Tapi belum berbuah. Ini anggur juga sama. Zaitun sama tin nggak ada, Ustaz? Zaitun di depan. Oh, ada. Ustadz, jadi kalau tadi di dapur area kosan istri, kalau ini area kosan Ustadz ya? Ya, dia Banyak hampir ya ke daerah sini. kekuasaannya, Ustaz. Selain dia, aku. Banyak daerah kekuasaannya. Nah, kan, Ustaz? apalagi di sini bisa emang benar-benar menyapa rakyat. Ya betul. Ya. Nanti kalau Lebih tinggi misalnya lagi. berkampanye bisa dari sini. Wih, Oh. oke, Ini kita juga- dukung Ustadz. Ini juga sama nih dari selokan. Ini namanya beringin body namanya. Oh, beda lagi ya? Itu di situ juga sama beringin body tuh. Kalau mau lihat tuh. Tapi baru kupangkas tuh, yang daunnya gede, bentuknya love. Hati-hati. Tajam. Itu beringin love. Yang ini daunnya love kan nih. Oh iya. Tahu nggak kenapa namanya body? Karena katanya Buddha itu dapat pencerahan di bawah pohon ini. Oh, Heeh. sampai sana ya nggak Iya, pikir jadi sampai orang sana pas lagi. kesini bingung ini. Ternyata kan mereka bilang aku radikal, ternyata aku sangat toleran. Aku nanam pohon ficus religiosa di sini. Namanya beringin body. Oh, oke. Ficus religiosa. Nama latinnya ficus religiosa. Sangat religius ya. Sangat religius. Ini salah satu pohon yang beragama. Nah, kalau pohon aja beragama, masa kamu enggak? Mas Wandi, sekarang aku mau Masuk. nanya dulu Mas, kalau Oke. konsep desain awalnya di atas ini emang seperti ini kah? Seperti ini. Oke. Mungkin tadinya adalah untuk dedikasi Bapak ya. Ya, betul. Cuma karena sekarang masih kosong dan mungkin nggak stay juga, Ya. Bapak Ustadz Felix masih bolak-balik juga. Jadi di sini difungsikan sebagai areanya Ustadz gitu Ya, kan. Makanya di bertanam. sini Bercocok sebenarnya tanam. fungsinya adalah untuk rooftop ya. Untuk rooftop yang mungkin bisa dinikmatinya sore atau malam hari. Oke. Kurang lebih itu sih. Secara fungsi memang untuk rooftop dan kamar tidur orang tua. Sini nih, kamar tidur orang tua. Ini daerah sebenarnya nantinya untuk perpustakaan. Kita lagi setting ini daerah untuk perpustakaan. Sekarang untuk tempat main. Jadi mereka kalau main berantakannya di sini semua ketika masih lengkap empat-empatnya. Karena aku percaya setiap rumah harus ada perpustakaan. Gitu. Jadi saat ini difungsikan sebagai perpustakaan ya Ustadz ya. Perpustakaan. Kalau sekarang masih tempat main. Nah, lagi mau didesain untuk perpustakaan. Mau ditambahin rak-rak buku sama meja kursi baca. Iya. Jadi dulu secara desain memang ini kamar tidur orang tua, tapi ternyata sesuai Oh, dengan. kalau taman tidur orang tua di sini. Oh, oke, sorry, cut ya. Iya. Nah, ini baru. Oh, ini yang benar-benar Iya. masih kosong ya. Oh, Ini lebih adem ya. tapi benar. akhirnya tidak difungsikan sebagai kamar ya? Iya, ini lagi ku tanamin tanaman supaya nyerap Tanaman semua lagi ya dulu. Ustadz ya? Oke. Betul. Ini sama desainnya, layoutnya sama. Jadi kalau kamarku ya seperti ini. Luasnya. Persis. Oh, sama ya? Karena posisinya Oh iya, sama. karena satu bangunan ini semuanya kamar kan, dari lantai 1 sampai lantai 3. Terus habis ini ada apa lagi Ustadz? Ini sebenarnya kita lagi mau buat rooftop garden. Cuman balik lagi karena masih terlalu sibuk, ya udah akhirnya kita tanam beberapa semua beringin-beringin yang diambil dari selokan balik lagi. Oke. Nah, ini kalau dari sisi tangganya, Nah, ini aku baru mau nanya juga, tangga nih. Kita fungsinya memang sebagai tangga, tapi dibuat semi kayak amphitheater mungkin ya. Iya. Jadi ekspektasinya adalah nanti ketika ini diaktifasi sebagai rooftop, area duduk-duduk tuh bisa di tangga juga. Benar, bisa main ya. Betul. Secara steppingnya lebih lebar ya. Levelnya juga enak ya kalau kita Betul. duduk di sini gitu Iya. ya Mas ya. Oke, kita habis ini kemana lagi berarti? Ke studio sedikit? Boleh. Atau iya. Karena sebenarnya kalau aku secara pribadi memandang bahwa studio itu lebih luas. Itu sebagai satu pernyataan bahwasanya rumah tidak boleh lebih nyaman daripada tempat kerja atau tempat ibadah. Artinya kalau kita menganggap dakwah adalah ibadah, di situ adalah tempat ibadah kita. Jadi lebih luas, lebih mewah, lebih bagus. Jadi kalau misalnya gearku pribadi nih, itu kalau nggak tier 3, tier 4. Tapi kalau gearku di dakwah, itu tier 1.
Itu. Jadi kalau misalnya kamera atau dakwah itu tier 1. Earphone di dakwah tier 1. Tapi kalau earbudsku tier 3. Tetap yang prioritas adalah untuk dakwah. Jangan sampai lebih mahal. Oke, tadi kan rumahnya udah ya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, Mas Wandi juga ya. Ini yang utamanya. Yuk kita masuk yuk. Ini ruangan persiapan. Ya ini ruang persiapan karena Bogor sering hujan, jadi pas mereka di sini mereka bisa lepas sendal di sini, bisa lepas payung dan segala macam. Kalau di Jepang namanya apa? Genkan ya. Genkan, iya. Ini part ini namanya studio hijab Alila, dan di studio ini studio yang lebih besar. Jadi dia kayak ini ada tempat makan sederhana, tempat dapur sederhana karena cewek-cewek. Nah ini studio utamanya di sini nih. Nah jadi memang dibuat cuma railing-railing aja, lalu kemudian di sini kita kosongin sehingga fleksibel untuk apapun juga. Nah di atas cewek-cewek, nanti kita ke atas kalau mau. Ini hijab, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan taman ya. Betul. Hijabnya ada ada tanaman. Ini juga salah satu ruangan favoritku ya, karena itu kalau mau bagus itu POV ke atas tuh bagus. Iya, bagus. Void ke di void langsung ke atas. Favoritnya Ustadz Felix. Iya, bertanam. Dan tanaman. Nah ini tempat legendaris. Ini yang cukup familiar ya Ustadz ya. Ini tempat seluruh escape di sini, YNTV di sini, semuanya kalau untuk main semuanya di sini. Ini ruang tamuku untuk pribadi. Makanya ini semua buku-bukuku ditaruh di sini semua. Jadi buku-buku perpustakaan pribadiku. Di sini ada gudang, di sini ada WC, di atas ada tempat editing. Nanti kita bisa ke atas untuk ngeliat-liat. Nah di luar langsung ke lapangan basket. Nah ini bisa yang akses. desain. Bisa dari mana aja. Tapi kalau ini konsepnya ini ya Mas ya, kayak Kayak village ya, rumah desa ya. Betul. Bentuknya dari mulai atapnya, meskipun ini adalah studio kreatif ya. Bagaimana? Secara zonasinya di lantai 1 itu adalah studio ya Ustadz ya. Betul. Lantai 2 itu area kerja. Atau mes ya Ustadz? Lantai 2 itu masih tempat editing, area kerja. Lantai 3 baru terus kemudian dipakai area kerja lagi. Tapi mes sekarang masih ada Ustadz? Masih ada, tapi dipakai area kerja. Nantinya mau dibuat rencana awalnya adalah mes. Dan ini menariknya mungkin tadi udah disampaikan juga bahwa di sini satu gedung tapi ada 2 user. 2 user itu, satu untuk hijab Alila yang mostly itu perempuan ya Ustadz ya? Semuanya perempuan. Sementara Yung Ngaji itu semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Nah, otomatis maka itu ada yang hijabnya. Kita pikirin banget sih secara flow-nya gitu kan. Ibaratnya satu atap tapi tetap terhijab. Betul. Satu atap tapi tetap aktivitasnya terpisah. Iya, betul. Tapi kalau untuk konsep keseluruhannya itu berarti agak berbeda ya Mas Wandi sama rumahnya ya, rumah dan studio gitu. Kalau benang merahnya semuanya sama ya, maksudnya konsepnya masih industrial gitu kan. Cuma lebih ke fungsi bangunannya aja sih. Kalau di sana udah dipastikan adalah untuk rumah tinggal gitu kan, otomatis privacy itu udah harus diutamakan. Sementara di sini adalah area produktif ya. Area produktif yang dimana ada 2 fungsi juga, satu untuk studio atau area kerja fashion ya, fashion hijab Alila, satu lagi untuk studio Yung Ngaji yang secara aktivitas pun berbeda. Yuk kalau mau lihat lagi ke atas. Nah, kita kemana Ustaz? Ini salah satu yang menjadi elemen vokal daripada desain ini. Di bagian fasad studio itu yang bedanya adalah aksesnya. Betul. Yang biasanya tangga itu tetap ada steppingnya, ini kita bentuknya rem. Nah, jadi ini bisa untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin kalau naik tangga mungkin agak bermasalah. Nah, kita fasilitasi rem. Yuk kita naik ke atas. Bisa. Bisa untuk difabel. Iya. Ini daerah ini kita pakai untuk daerah open outdoor. Jadi kita tanamin pohon sederhana. Ini tabebuya. Nah, Mas Wandi mungkin aku tanya sedikit nih. Karena kita kan ada di sisi depan sekarang. Dan cukup menarik ini. Tadi kan belum kelihatan. Ini seperti apa nih Mas? Nah, ini sebenarnya area teras yang dimana kan di sini area publik ya. Ada untuk area tunggu dan segala macam. Berarti ini pintu masuk utamanya ya? Ini pintu masuk utama. Tadi kayak. Gate utamanya gate ini. Utamanya dari sini. Ya, gate utamanya. Ini kayak apa ya Mas ya? Kayak ruang terbuka ya? Ruang terbuka sebenarnya ini akses khusus untuk tim ya, gitu kan. Supaya nggak harus akses dari pintu utama ini, jadi mereka punya pintu sendiri untuk parkir ya. Gitu. Nah, kita sini yuk, coba. Ini ruangannya tadi, Yuk Ngaji. Oke. Dari segi bangunan udah kelihatan ya mana yang lebih gede ya? Iya. Artinya dunia ini memang dikuasai perempuan. Lebih lebar ya. Iya betul. Nah ini tadi yang di bawah yang void yang di. Kalau dari atas, wah, cakep banget.
Ini tanaman-tanaman yang di atas kita tanam semua untuk dibiarin tergarai ke bawah. Termasuk ini apa akar-akarnya. Nanti jadi kita ke tirai atas. ya Ustadz ya? Iya, nanti jadi tirai. Yuk, mau lihat sini. Assalamualaikum. Guys, ntar ada yang mau ngeliput guys. Nah, ini ruangan laki-laki jadi berantakan. Nih, jadi mereka di sini disuruh kerjanya gambar. Disuruh kerja malah gambar. Ya, gambar apa itu, Mas? Ini ilustrasi komik. Cover untuk komik. Jadi di sini kebanyakan ngerjain komik. Ini 2 ngerjain komik. Yang 2 ini editor dan asisten pribadiku 2 ini. Nah, ini boleh kalau mau ke atas dulu, boleh yuk. Enggak, di atas tuh apa, Ustaz? Di atas ini mes, tapi sekarang jadi tempat kerja. Ini semua kamar-kamarnya, tapi ada banyak cewek-cewek kayak jadi kerja. Jadi banyak lagi masih berantakan banget. Kalau lagi pagi-pagi nongkrongku di sini. Tanamannya Ustaz juga. Iya, tanaman-tanamanku. Saya ke atas. Jadi ini awalnya cuma disetengahin sama Mas Wandi. Ya, ini tadinya terbuka sih. Ya, setengah terbuka, setengah tertutup. Cuman hujan, balik lagi angin. Bogor. Akhirnya kita tutup. Ditutup. Dilanjutin akhirnya. Iya, Tapi tetap terang ya. Iya. Dapat cahayanya juga. Nah, ini ruangannya ibu-ibu. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan editor, ini ruangan common mereka untuk kerja. Kayaknya ini ruangan yang satu-satunya yang sesuai dengan desain ya. Desain. Iya, fungsinya ya. Fungsinya 100% sesuai desain. Kalau di bawah kan fleksibel ya. Iya. Nah, kalau ini tempat ibu-ibu kerja, di sini ada macam-macam lah. Kalau di situ editing, ruangan editing. Jadi meskipun konsepnya raw atau industrial, tetap ada bentukan roundednya untuk respon fungsi atau user si ruangan ini. Kalau laki-laki nggak ada rounded. Nah, kalau laki-laki semua kotak-kotak. Iya. Gitu. Wah, kita udah explore semuanya kayaknya ya. Iya. Keren-keren. Lumayan ya. Tadinya mau ada konveksi juga tapi nggak jadi Ustaz ya di sini. Jadinya lapangan basket. Oke teman-teman, kita udah explore semuanya nih. Ustadz Felix, Mas Wandi, rumahnya, studionya, semuanya Seru dan cerita seru banget. Dan mungkin ini panjang banget ya, salah satu episode terpanjang kita. Panjang dan rasa kajian ya. Rasa kajian, kayaknya sayang kalau kajiannya dipotong ya tadi. Oke, biasanya kalau udah kayak gini di closing ini kita mau nanyain soal budgetnya nih, Ustadz, Mas Wandi. Ini yang bikin deg-degan. Ya, teman-teman pengen tahu bisa. Penasaran. Kalau dia mau bangun kayak gini juga gitu, kisaran berapa sih mereka harus nabung gitu kan? Untuk proyek Ustadz ini sih kurang lebih di 6,5-an ya Ustadz ya? 6,5 juta per meter ya? Per meter. Jadi tinggal dikalkulasi aja. Tinggal mereka hitung sendiri. Tadi kan udah dikasih tahu kisi-kisi luasan bangunan dan lain-lainnya ya. Berarti tinggal dihitung sendiri aja ya? Oke. Dan yang jelas sebenarnya kalau aku secara pribadi, ketika kita udah punya rumah ini ya, lalu kemudian kita melakukan aktivitas di sini, salah satu yang aku kasih tahu buat Mas Wandi adalah aku pengen sampai di sini untuk sampai akhir. Jadi benar-benar beraktivitas sampai akhir. Nah, jadi yang paling penting itu adalah rumah itu jangan sampai jadi alasan kita untuk justru melupakan aktivitas kita yang sebenarnya. Karena di Jakarta dulu kebanyakan rumah-rumah yang aku lihat desainnya adalah sampai rumah malas mau keluar lagi. Nah, jadi akhirnya kalau aku bayangin ya, kalau aku bisa tinggal di rumah-rumah yang mungkin kayak gitu ya, aku kayaknya nggak keluar lagi setelah sampai rumah. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin akan terhalang dari aku. Jadi carilah rumah yang benar-benar bisa untuk mensupport. Seperti Rasulullah, rumahnya kan di samping masjid, karena aktivitas beliau di masjid. Karena aktivitasku syuting, nyiapin materi dan segala macam, maka aku cari rumah atau membuat rumah yang bisa mendukung aktivitasku. Jangan sampai rumah itu jadi fitnah. Sepakat. Itu benar-benar bisa jadi inspirasi sih mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi mau bangun rumah juga atau mau nyari rumah ya kan. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Ustadz Felix, Mas Wandi, terima kasih. Thank you juga buat Interlook yang juga sudah bantu kita punya rumah impian kita. Gimana Ustadz, puas 100%? Semua orang kesini itu pasti nanyanya begini nih. Ini siapa yang desain? Wah. Serius, ini bukan karena ada orangnya ya. Iya. Ini karena muji aja. Serius. Sama dong Ustadz. Orang-orang pada datang sini nanya, ini desainnya siapa yang desain? Aku selalu bilang ini desainnya Interlook dari Bandung. Gitu. Alhamdulillah. Thank you Ustadz atas kesempatannya. Keren. Makasih banyak Mbak Mifta dan Mas Wicak. Iya, terima kasih juga. Teman-teman makasih juga udah nonton semuanya sampai akhir. Ya udah, kita habis ini ke rumah siapa lagi ya, coba tulis di komen aja. Dadah, assalamualaikum. Digantikan dengan dua yang lain. Kalau itu karena Allah, contoh ya. Dari bayi aja kita diambil tali pusar. Tali pusar semuanya dari situ. Tapi ketika